Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kepada yang terhormat, Bapak Norman STMT selaku dosen pengampu penulisan teknik dan presentasi. Yang saya hormati kepada rekan-rekan semuanya beserta mata kuliah penulisan teknik dan presentasi. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ahmad Tormi Fathiaidin dengan NIM 21050122140145 akan mempresentasikan tentang penentuan pola tanam berdasarkan curah hujan di wilayah X. Untuk latar belakangnya sendiri, iklim merupakan salah satu faktor yang berpengaruh pada bidang pertanian, terutama dalam sektor produksi tanaman pangan. Produksi pertanian secara umum dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain jenis komoditi, luas lahan, tenaga kerja, manajemen, iklim, dan faktor sosial ekonomi produsen. Pola curah hujan sangat mempengaruhi proses produksi pada suatu lahan pertanian. Peningkatan curah hujan di suatu daerah yang sangat tinggi akan menimbulkan banjir. Sebaliknya, jika terjadi penurunan curah hujan yang signifikan akan berpotensi menimbulkan kekeringan, penurunan produksi hingga kegagalan panen. Lalu, dalam penelitian ini ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama, apa strategi terbaik dalam menentukan pola tanam berdasarkan curah hujan? Yang kedua, bagaimana mengidentifikasi tanaman yang sesuai dengan kondisi curah hujan tertentu? Dan yang ketiga, apa teknologi atau metode pertanian yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan hasil tanaman dengan memperhitungkan curah hujan? Untuk tujuan penelitian, yang pertama, optimalisasi produksi pertanian. Pola tanam yang disesuaikan dengan pola curah hujan di suatu wilayah dapat membantu petani mengoptimalkan produksi pertanian mereka. Dengan menanam tanaman yang sesuai dengan musim hujan atau musim kemarau, petani dapat memaksimalkan hasil panen dan mengurangi risiko kegagalan panen akibat kondisi cuaca ekstrim. Untuk tujuan yang kedua, manajemen risiko. Dengan memahami pola curah hujan di suatu wilayah, petani dapat membuat keputusan yang lebih baik terkait manajemen risiko. Mereka dapat menghindari menanam tanaman yang rentan terhadap kekeringan pada musim kemarau atau tanaman yang rentan terhadap penyakit pada musim hujan yang membuat mereka menjadi kerugian potensial. Lalu untuk tujuan yang ketiga, konservasi sumber daya. Penelitian pola tanam berdasarkan curah hujan ini juga dapat membantu dalam upaya konservasi sumber daya alam seperti tanah dan air. Dengan menanam tanaman yang sesuai dengan pola curah hujan, maka para petani diharapkan dapat mengurangi erosi tanah dan meminimalkan kebutuhan irigasi tambahan, sehingga menjaga keberlanjutan lingkungan pertanian. Yang keempat, peningkatan ketahanan pangan. Dengan menerapkan pola tanam yang tepat berdasarkan curah hujan, produktivitas pertanian dapat ditingkatkan secara keseluruhan. Ini dapat membantu meningkatkan ketahanan pangan suatu negara dengan memastikan ketersediaan pangan yang cukup sepanjang tahun, bahkan dalam kondisi yang cuaca tidak menentu. Dan tujuan penelitian yang terakhir, efisiensi penggunaan input. Dengan menyesuaikan pola tanam dengan pola curah hujan, petani diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan input seperti air, pupuk, dan pestisida. Hal ini dapat mengurangi biaya produksi dan dampak lingkungan negatif dari penggunaan input pertanian yang berlebihan. Untuk landasan teori yang pertama, yaitu siklus hidrologi. Hujan merupakan salah satu bentuk presipitasi uap air yang berasal dari awan yang terdapat di atmosfer. Awan yang terbentuk sebagai hasil dari kondensasi uap air akan terbawa oleh angin, sehingga berpeluang untuk tersebar ke seluruh permukaan bumi. Jika butiran air atau kristal es mencapai ukuran yang besar, maka butiran air atau kristal es tersebut akan jatuh ke permukaan bumi. Proses jatuhnya butiran air atau kristal ini disebut dengan presipitasi. Nah, pada
Proses terjadinya hujan merupakan siklus yang terjadi pada bagian bumi yakni daratan dan perairan. Siklus ini mutlak terjadi setiap tahunnya karena tidak bisa dipungkiri bahwa air merupakan sumber daya alam yang sangat penting untuk kelangsungan makhluk hidup dan karena manfaat air bagi kehidupan akan mempengaruhi perkembangan bumi. Lalu untuk landasan teori yang berikutnya yaitu debit andalan. Debit andalan merupakan debit air yang tersedia pada sungai guna keperluan tertentu dengan risiko kegagalan yang telah diperhitungkan. Menurut pengamatan besarnya, andalan untuk optimum penggunaan air masing-masing kepentingan berbeda. Debit andalan adalah debit minimum sungai untuk kemungkinan terpenuhi yang sudah ditentukan yang dapat dipakai untuk kebutuhan tertentu. Kemungkinan terpenuhi diterapkan 99%, yang dalam studi ini debit andalan ditentukan untuk bulanan. Debit minimum sungai dianalisa atas dasar debit data debit harian atau dengan data curah hujan. Nah, untuk tabel di samping merupakan salah satu contoh tabel debit andalan, tapi dalam tabel ini yaitu ditentukan untuk 1 tahun, bukan bulanan. Contohnya, jika ketersediaan air suatu daerah itu cukup, pola tanam yang disarankan dalam 1 tahun itu padi palawija. Sedangkan ketika air terbatas, pola tanam dalam 1 tahun itu padi, padi lagi palawija, atau padi palawija ke palawija. Lanjut, objek penelitian. Objek penelitian yang pertama adalah tanah dan kebutuhan air. Ketersediaan air tanah yang diatur oleh siklus hidrologi sangat mempengaruhi pola tanam. Siklus hidrologi yang stabil dan konsisten dengan hujan yang cukup akan memastikan bahwa tanaman mendapatkan air yang cukup selama musim tanam. Sebaliknya, siklus hidrologi yang tidak stabil dengan pola hujan yang tidak menentu dapat menyebabkan kekeringan atau banjir yang dapat mengganggu pola tanam singkat. Objek penelitian yang kedua yaitu curah hujan. Curah hujan dalam suatu daerah merupakan bagian dari siklus hidrologi yang langsung mempengaruhi keputusan petani mengenai waktu tanam dan jenis tanaman yang akan ditanam. Dalam pola tanam suatu daerah, curah hujan yang teratur dan memadai sangat penting karena tanaman memiliki waktu yang terbatas untuk tumbuh dan mencapai kematangan. Jika curah hujan tidak cukup, petani mungkin perlu mengandalkan irigasi yang juga bergantung pada ketersediaan air dari suatu daerah tersebut. Objek penelitian yang ketiga yaitu pola tanam. Petani mungkin perlu menyesuaikan pilihan tanaman mereka variasi dalam siklus hidrologi. Tanaman yang lebih tahan terhadap kekeringan dan banjir mungkin dipilih dalam situasi di mana siklus hidrologi tidak dapat diandalkan. Dalam pola tanam suatu daerah, memilih varietas tanaman yang sesuai dengan kondisi air sangat penting untuk memastikan keberhasilan panen. Lalu metode penelitian. Yang pertama, desain penelitian, yaitu studi kasus. Penelitian ini akan mengadopsi pendekatan studi kasus untuk menganalisis penentuan pola tanam. Yang kedua, pemilihan sampel. Pemilihan sampel lokasi. Sampel akan dipilih berdasarkan kriteria yang relevan seperti letak geografis, iklim, persediaan air, dan sebagainya. Dalam pemilihan sampel juga ada data primer. Data primer akan dikumpulkan melalui wawancara dengan kepala daerah, badan klimatologi, para petani yang terlibat dalam penentuan pola tanam. Proses yang ketiga yaitu instrumen pengumpulan data. Pengumpulan data dapat dilakukan melalui 2 metode, yaitu yang pertama wawancara semi struktur dan juga observasi langsung. Wawancara semi struktur, instrumen utama untuk pengumpulan data yang akan digunakan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang penentuan pola tanam. Observasi langsung bisa dilakukan untuk mengamati proses curah hujan, iklim, pola tanam, dan kebutuhan air. Lalu proses yang terakhir, analisis data.
Analisis data ada dua, yaitu analisis kualitatif dan komparatif. Analisis kualitatif, data yang dikumpulkan akan dianalisis secara pendekatan tematik. Analisis akan mencakup identifikasi pola, temuan kunci, interpretasi terhadap informasi yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Lalu untuk analisis data komparatif, perbandingan akan dilakukan antara praktik-praktik yang ada di berbagai daerah untuk mengidentifikasi perbedaan, kesamaan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan pola tanam berdasarkan curah hujan. Dan berikut diagram alir penelitian. Yang pertama, mulai, lalu melakukan studi literatur. Dalam studi literatur itu nanti kita merencanakan pengambilan data. Pengambilan data dikumpulkan menggunakan dua metode, yaitu data primer dari wawancara dan data sekunder dari observasi langsung. Lalu setelah mendapatkan data tersebut, data dianalisa, lalu dibuat kesimpulan. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.